Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang biofarmaseutika sediaan oftalmik. Nah, topik ini itu sangat penting karena meskipun obat mata sering digunakan, ternyata efektivitasnya tuh sangat rendah dan penuh tantangan. Nah, di video ini kita akan bahas mulai dari hambatan di mata, mekanisme penetrasi, sampai strategi formulasi modern. Nah, pertama kita masuk ke gambaran umum dulu. Walaupun pemberian obat secara topikal seperti tetes mata itu paling umum karena praktis, ternyata ada masalah besar yaitu bioavailabilitasnya yang sangat rendah, bahkan kurang dari 5%. Kenapa bisa begitu? Karena obat harus melewati dua hambatan utama. Yang pertama ada hambatan statis seperti struktur jaringan mata, dan yang kedua itu ada hambatan dinamis seperti aliran air mata. Jadi, di sini tantangan utamanya adalah bagaimana merancang formulasi yang tetap efektif, nyaman, dan bisa menembus pertahanan mata. Selanjutnya, di sini ada anatomi mata sebagai sistem pertahanan, di mana kornea adalah penghalang utama karena strukturnya yang sangat selektif. Konjungtiva lebih permeabel tapi punya banyak pembuluh darah sehingga obat cepat hilang ke sistemik. Sedangkan sklera tuh punya area luas tapi tetap terbatas permeabilitasnya. Ditambah lagi ada mekanisme alami seperti air mata yang terus mengalir dan membersihkan zat asing. Jadi bisa dibilang mata memang dirancang untuk menolak obat. Masuk ke hambatan pertama yaitu prekorneal, di mana masalah utamanya tuh ada 3, di mana volume air mata sangat kecil, tapi tetesan obat tuh terlalu besar sehingga langsung tumpah. Yang kedua, ada pergantian air mata yang cepat, di mana obat tuh hilang dalam hitungan detik, dan ada dryness ke hidung, di mana bisa menyebabkan efek samping sistemik. Jadi sebelum obat sempat bekerja, sebagian besar sudah hilang duluan. Nah, sekarang kita fokus ke kornea sebagai barrier utama. Kornea itu seperti sandwich yang memiliki beberapa lapisan, di mana lapisan luar itu lipofilik, di mana bagian tengah hidrofilik, dan dalam lipofilik lagi. Artinya, obat yang ideal tuh harus punya sifat amfipatik, yaitu bisa larut di lemak dan di air. Karena terlalu hidrofilik atau terlalu lipofilik tuh akan terhambat di salah satu lapisannya. Selanjutnya ada dua jalur penetrasi obat. Pertama, jalur korneal. Ini adalah jalur utama menuju bilik mata depan, tapi sangat selektif. Yang kedua itu ada jalur non-korneal, di mana melalui konjungtiva dan sklera, biasanya untuk molekul yang besar. Namun, jalur non-korneal tuh punya kelemahan karena obat tuh cepat masuk ke pembuluh darah dan hilang ke sistemik, jadi tetap ada trade-off di sini. Di tingkat sel tuh ada dua mekanisme penetrasi. Yang pertama itu ada transseluler, di mana dia itu lewat dalam sel untuk obat-obatan yang bersifat lipofilik. Yang kedua itu ada paraseluler, di mana dia melewati celah antar sel, tapi sangat dibatasi oleh tight junction. Nah, faktor pentingnya adalah nilai log P. Nilai optimal ada di kisaran 2-3 karena ini memberikan keseimbangan antara sifat lipofilik dan hidrofilik. Ini yang disebut sebagai sweet spot untuk penetrasi yang maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas, kita bisa modifikasi formulasi. Yang pertama, itu meningkatkan viskositas dengan polimer seperti HPMC supaya obat tuh lebih lama tinggal di mata. Yang kedua, ukuran partikel tuh harus sangat kecil, terutama pada suspensi. Kalau terlalu besar, akan terasa mengganjal dan memicu refleks air mata, yang justru mempercepat eliminasi dari obat. Selanjutnya adalah keseimbangan pH. pH normal air mata tuh berada di sekitar 7,2 sampai 7,5. Kalau formulasi terlalu asam atau basah akan menyebabkan iritasi dan refleks lakrimasi. Masalahnya banyak obat justru lebih stabil di pH asam. Solusinya adalah menggunakan buffer dengan kapasitas rendah sehingga obat tuh tetap stabil di botol, tapi saat diteteskan tuh cepat menyesuaikan ke pH fisiologis. Untuk mengevaluasi bioavailabilitas digunakan parameter seperti Cmax dan AUC di aqueous humor. Artinya, kita tuh melihat berapa konsentrasi obat yang mencapai target dan berapa lama obat tersebut bertahan. Namun, hasil akhirnya tuh tetap dipengaruhi oleh kecepatan absorpsi dan eliminasi melalui cairan mata. Jadi, sistem ini tuh sangat dinamis. Jadi, strategi modern yang menarik itu adalah sistem in situ gel, di mana awalnya berupa cairan sehingga mudah diteteskan, lalu berubah menjadi gel saat terkena mata. Pemicu perubahan ini tuh bisa karena suhu, pH, atau ion. Hasilnya, obat itu bertahan lebih lama di mata dan pelepasannya tuh lebih terkontrol tanpa mengganggu kenyamanan dari pasien.
Kemudian ada penetration enhancer, di mana zat ini tuh bekerja dengan membuka tight junction atau meningkatkan fluiditas membran sel. Contohnya itu ada EDTA dan surfaktan non-ionik. Tapi penggunaannya itu harus hati-hati karena bisa menyebabkan iritasi atau kerusakan jaringan jika berlebihan. Nah, pada slide ini itu kita akan merangkum seluruh konsep yang sudah dibahas sebelumnya dalam bentuk matriks desain biofarmasetik optalmik. Intinya, setiap tantangan fisiologis pada mata itu akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas obat, sehingga harus diatasi dengan strategi formulasi yang spesifik. Pertama, di sini ada pergantian air mata yang tinggi, sekitar 15-30% per menit, menyebabkan obat itu cepat terbilas bahkan dalam waktu kurang dari 30 detik. Untuk mengatasi ini, digunakan strategi seperti peningkatan viskositas atau sistem in situ gel yang bertujuan untuk memperpanjang waktu kontak obat di permukaan mata. Yang kedua, adanya dryness nasolakrimal yang membuat obat tuh bisa masuk ke sistemik dan menimbulkan efek samping. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan volume tetesan agar mendekati volume fisiologis mata, serta meningkatkan retensi lokal agar obat tuh tidak cepat terbuang. Yang ketiga, itu ada struktur kornea yang bersifat lipid, air lipid, menjadi hambatan utama penetrasi obat. Oleh karena itu, obat tuh harus dirancang dengan sifat amfipatik dengan nilai log P optimal sekitar 2-3 atau bisa juga dibantu dengan penggunaan penetration enhancer. Nah, keempat, itu ada refleks lakrimasi dan kedipan yang dipicu oleh iritasi, misalnya karena pH atau ukuran partikel yang tidak sesuai. Maka dari itu, formulasi itu harus memiliki pH mendekati fisiologis, kapasitas dapar yang rendah, serta ukuran partikel yang sangat halus untuk menghindari sensasi tidak nyaman. Nah, dari semua itu tuh dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu solusi tunggal. Semua strategi harus dikombinasikan secara seimbang antara meningkatkan bioavailabilitas obat dan menjaga kenyamanan pasien, karena keduanya tuh sangat menentukan keberhasilan terapi oftalmik. Nah, sebagai kesimpulan, sedain oftalmik memiliki banyak tantangan karena sistem pertahanan mata yang sangat kompleks. Namun, dengan pendekatan formulasi yang tepat, efektivitas terapi itu bisa ditingkatkan secara signifikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye.